sombong, tapi mau secara berjiwa besar, kalah, tidak kecil hati, mau menerima ajakan Pak Jokowi untuk bergabung secara Indonesia. Ini mengajarkan kepada kita, saya Joko Widodo dan seorang Prabowo Subianto. Dan pasca rekonsiliasi terbaiknya dalam berpolitik di Indonesia, dan mentor terbaik itu adalah seorang Joko Widodo. Tanya-tanya, pasca 2019 gaya Prabowo itu berubah, tidak berapi-api, tidak. Seorang Joko Widodo itu tetap tumbuh di hati masing-masing rakyat. Gibran belum kita baca, belum kita tulis di sini, Bang. Tapi kita akan menjadi pelaku dari sejarah itu. Dari sekunya. Bagaimana tadi dikatakan oleh Mas Kuat, relawannya Mas Wali atau Mas Gibran. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Gibran yang hari ini berkenan memfasilitasi atau semacam memberi sambutan melalui diwakilkan kepada Mas Kuat dalam acara bedah buku Prabowo Sang Pemersatu Bangsa. Yang kedua, kami perlu sampaikan di dalam forum ini bahwa Pak Prabowo selalu menekankan kepada kami sebagai tim relawan dalam menghadapi Pilpres 2024 harus dikedepankan politik yang sejuk, yang damai, yang rukun. Jadi demokrasi yang kita bangun menghadapi Pilpres 2024 adalah demokrasi kerukunan, demokrasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. 2024 sebagaimana pesan yang disampaikan Pak Prabowo adalah satu kontestasi persaudaraan. Kami mengucapkan selamat kepada dua kontestan atau dua paslon yang sudah mendaftarkan diri menjadi pasangan calon wakil presiden di KPU kemarin. Insya Allah di minggu depan mudah-mudahan Pak Prabowo juga sudah bisa bersama pasangannya, kita doakan seperti harapannya Mas Wali, Mas Kuat, mudah-mudahan bisa segera mendaftarkan diri menjadi salah satu calon yang akan maju menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Mas Kuat sebagai tuan rumah di sini untuk bisa menyampaikan sedikit statement dari Pak Urai. Maju sedikit Mas. Mas Kuat maju sedikit Mas. Kita untuk datang ke sini harapannya Mas Wali apa Mas? Tidak ada ini perintah Mas Wali langsung gitu. Kebetulan saya diundang, teman-teman relawannya Mas Wali diundang, banyak teman-teman Mas Wali hadir di sini relawannya. Terus yang kedua kayaknya teman-teman relawan juga, relawan kopi mengundang Mas Wali, mengundang untuk hadir di acara ini karena tadi Mas Wali menurut panitia tidak bisa hadir, lalu spontan saya diminta untuk mewakili dalam tanda petik Mas Wali. Gitu. Mas tadi dikatakan diminta langsung sama Pak Prabowo Mas Wali. Nah itu pertemuannya kapan dan gimana? Diminta untuk menjadi jawabres menjadi Enggak, pertemuan terakhir waktu di mana? Di Ono Solo Pak ya. Rumah makan Ono Kopi apa Ono Solo? Ono Solo. Ono Solo. Seperti apa Mas? Enggak, waktu diskusi berdua itu saya menyampaikan ke Pak Prabowo bahwa konsolidasi teman-teman relawan Bolone Mase dan relawan Mase yang lain itu salah satu aspirasi masyarakat itu adalah bagaimana menjadi menarik kalau pemimpinnya itu adalah anak-anak muda. Satu itu dari unsur anak muda. Yang kedua lebih diterima lagi kalau Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo kayak begitu. Terus Pak Prabowo menyampaikan waktu itu diskusinya adalah aspirasi ini akan saya bawa ke koalisi partai karena begini, relawan ya relawan karena secara hak konstitusinya tidak ada sama sekali. Relawan bekerja di ranah gerakan masyarakat kayak begitu. Kalau partai politik kan yang punya ini konstitusi di undang-undang pemilu bisa mencalonkan atau mendukung kayak gitu. Itu Mas. Berapa yakin Mas dari Bolone Mase untuk kalau Pak maksudnya Pak Emil Dardak? Kemarin kan ada nama-nama tuh, saya Gibran ada keluar Emil dipertimbangkan. Jadi
harapan kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 ke depan terjadi satu kolaborasi kerjasama antara relawan Prabowo 08 dengan relawannya Pak Jokowi, dengan relawannya Mas Gibran di Bololemase dan lain-lain, sehingga memperkuat kemenangan di Pilpres 2024. Kita doakan bersama semoga pasangan Wakil Presiden Pak Prabowo Subianto yang akan diberikan mungkin ke depan insya Allah adalah orang muda. Memang kita butuh orang muda. Sejarah bangsa kita itu dipimpin dan diproklamasikan oleh orang muda. Bung Karno membacakan Indonesia menggugat di depan pengadilan di umur 33 tahun. Bung Hatta membacakan pledoi Indonesia merdeka di pengadilan di negeri Belanda di umur 30-an tahun. Dan ekosistem digital hari ini, Apple, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian segala macam ekosistem digital hari ini adalah produk anak-anak muda yang berumur di bawah 30 tahun, 40 tahun. Nah, ke depan kemudian sisi yang lain lagi, kalau kita perhatikan terjadi satu transisi atau bonus demografi itu menghasilkan satu shifting demografi, di mana anak-anak muda yang berumur di bawah 40 tahun, 17 sampai 39 tahun, mereka yang menguasai ekosistem digital. Sehingga yang kita butuhkan ke depan ini adalah satu kombinasi kolaborasi antara senioritas seperti Pak Prabowo dengan orang-orang muda yang memegang kendali ekosistem baru ini. Nah, ini yang menjadi harapan kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 supaya ke depan ini bisa terjadi kolaborasi yang kuat antara senioritas Pak Prabowo dengan orang-orang muda yang punya energi, punya kemampuan dalam inovasi dan juga punya spirit perjuangan yang kuat dalam menyatukan dan memperjuangkan bangsa ini lebih maju lagi. Itu saya kira ya. Kalau secara spesifik relawan 08 Prabowo menginginkan siapa sih sosok muda itu? Apakah Kalau Mas Gibran kami relawan Prabowo 08 sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Prabowo dan koalisi parpol. Dan Pak Prabowo hari ini satu-satunya ketua umum parpol yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat, melibatkan seluruh unsur partai politik yang terlibat. Jadi seluruh nama yang muncul hari ini semuanya akan dibawa di dalam pleno atau rapat antar koalisi parpol yang melibatkan seluruh ketua umum parpol. Nama-nama yang sudah beredar di media sekarang ini juga akan dibawa, termasuk namanya Mas Gibran akan dibawa Pak Prabowo untuk dibicarakan, dirapatkan, diputuskan bersama dengan seluruh ketua umum parpol. Kan hari ini misalnya Pak Zulkifli Hasan masih di luar negeri bersama Pak Joko Widodo, kita masih menunggu Pak Zulkifli Hasan supaya bisa hadir dalam rapat bersama dengan ketua umum parpol lain dalam memutuskan siapa calon wakil presidennya. Jadi Pak Prabowo tidak berpikir dan bertindak secara otoriter memaksakan calonnya. Keinginannya untuk diterima oleh partai lain. Semuanya dibawa ke rapat koalisi parpol. Jadi itu ya Pak yang membuat pendaftaran di akhir-akhir gitu karena menunggu musyawarah. Ya, jadi saya kira memang itu salah satunya karena Pak Prabowo mengedepankan kebersamaan, mengedepankan musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh ketua umum parpol yang terlibat di dalam koalisi. Dan semua ketua umum parpol diberi kesempatan untuk menyampaikan usulannya, aspirasinya, siapa yang mereka ajukan untuk menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo, dan itu menjadi pertimbangan untuk diputuskan bersama. belakangan apa yang paling kuat? Presiden untuk mengancam Pak Prabowo. Kenapa? Usia apa? Batas usia maksimal capres. Oh enggak, kalau itu sih saya kira belum masuk di dalam persidangan ya, jadi belum menjadi pertimbangan kami untuk membahas. Yang sudah diputuskan sekarang ini adalah batas terbawah dari usia calon wakil presiden yang diputuskan di MK kemarin. Saya kira ini satu keputusan yang sangat progresif, yang sangat menguntungkan seluruh anak muda. Bukan soal sosok siapa, tapi ini keputusan yang sangat menguntungkan seluruh anak muda. Seperti saya katakan tadi, Bung Karno itu membacakan pledoi Indonesia menggugat itu di umur 33 tahun. Bung Hatta itu 29 tahun. Di penemu Facebook itu di umur 20 tahun. Jadi semua itu anak muda. Ekosistem hari ini anak muda. Jadi kita membutuhkan satu dorongan kuat dari anak muda ini yang dikolaborasikan dengan senioritas yang kaya pengalaman supaya bangsa ini makin maju ke depan.
Tapi proses dihasilkan yang putusan kan menimbulkan opini publik yang negatif seolah-olah ini diorkestrasi oleh Pak Jokowi Kalau lalu itu kan memutuskan Mas biasa. Gibran. Ini gimana? Kalau itu menurut saya kan biasa. Setiap peristiwa politik atau putusan politik pasti menjadi pro kontra di masyarakat. Tapi kan putusan itu sudah menjadi satu putusan hukum konstitusi yang harus diterima oleh semua pihak. Sudah final, sudah menjadi landasan konstitusi kita dalam negara. Kita harapkan ke depan ini mudah-mudahan calon wakil presidennya Pak Prabowo ini adalah anak muda yang bisa berkolaborasi, bersinergi dengan senioritasnya Pak Prabowo yang kaya pengalaman dalam memimpin, mempersatukan dan memajukan bangsa kita. Itu aja. Ini ya. Mas, kalau seberapa yakin? Kalau persen, Mas? Ya harus ya. Ini kan isunya semakin menguat Mas. Kalau besok Mas Gibran akan dimasukkan, digolkarkan, lalu setelahnya akan dideklarasikan sebagai yang berkembang di Jakarta kan seperti itu. Nggak tahu tangannya Mas Gibran atau ke Partai Golkar. Mas mungkin Nggak tahu saya, Mbak. jika Pak Prabowo tidak memilih Mas Gibran menjadi cawapresnya mungkin baru Ya kalau bolonnya masih di Pak Prabowo satu. Tapi kita harus koordinasi dengan teman-teman relawan masa yang hari ini memperjuangkan Mas Gibran ya menjadi pemimpin nasional. Saya harus berkoordinasi dengan teman-teman. tapi ada kemungkinan penarikan dukungan dari Pak Prabowo. Ya kita diskusikan. Mas, penegasan sekali lagi tadi kan sempat dengar saya mungkin takutnya salah persepsi ya. Tadi disebutkan bahwa Pak Prabowo hari ini klarifikasi soal hoax tadi kalau Pak Jokowi tidak mendorong atau tidak mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres gitu. Tapi Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya. Itu seperti apa sih tadi? Apa pernyataannya Enggak. seperti apa? Enggak, saya waktu diskusi yang terakhir itu menyampaikan di Wonosobo bahwa Pak, kita hampir 2,5 bulan ini di rakyat, berkonsolidasi di rakyat. Salah satu aspirasi masyarakat itu adalah ada dua. Satu, secara prinsip Pak, masyarakat bisa menerima Prabowo. Yang kedua, aspirasi masyarakat adalah Pak Prabowo itu masyarakat menyampaikan ke kami bagaimana kalau Pak Prabowo itu wakilnya dari unsur muda, kalau memungkinkan adalah Mas Gibran. Itu lebih kolaborasinya lebih masif lagi di masyarakat. Itu saya menyampaikan itu. Jadi begini, komitmen Pak Prabowo di dalam mendorong anak muda memimpin bangsa ke berbagai macam ini itu rekam jejaknya sangat kuat. Pertama, Pak Joko Widodo waktu dia sebagai wali kota Solo, Pak Prabowo juga menginisiasi bersama Ibu Megawati mencalonkan dia menjadi gubernur DKI. Pak Ahok yang dulunya mantan bupati atau wali kota Bitung, dia orang muda waktu itu dicalonkan oleh Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Jokowi. Pak Anies Baswedan, beliau itu walaupun pendiri Ormas Nasdem, waktu maju jadi gubernur DKI, beliau dicalonkan oleh Pak Prabowo. Pak Sudirman Said yang pernah maju di gubernur di Jawa Tengah, beliau dicalonkan oleh Pak Prabowo. Pak Sandiaga Uno, beliau dicalonkan oleh Pak Prabowo. Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat, beliau juga dicalonkan oleh Pak Prabowo. Jadi rekam jejak itu menunjukkan bahwa komitmen Pak Prabowo kepada anak muda itu sangat kuat sekali. Jadi ke depan itu saya cukup yakin dia pasti akan insya Allah memilih anak muda. Karena bagi dia yang terpenting sekarang ini adalah generasi penerus bangsa ini yang akan melanjutkan bangsa ini ke depan. Jadi saya kira itu cukup ya. Kita lanjut diskusi. Sombong tapi mau secara berjiwa besar terbaiknya dalam berpolitik di Indonesia. Dan mentor terbaik itu adalah seorang Jokowi.